Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasiat takwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari khutbah Jumat, dan wasiat ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena takwa adalah bekal, sebaik-baiknya bekal. Dia bekal di dunia dan bekal di akhirat kelak. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya para ilmuwan menyebutkan bahwa bumi ini mempunyai garis edar 38.400 km, sedangkan kecepatan bumi pada garis edarnya 1.600 km per jam. Jika angka tersebut kita bagikan 38.400 dibagi 1.600, maka didapatlah angka 24 jam. Maka sangat tidak terbayang bagaimana sebenarnya kecepatan bumi ini, 1.600 km per jam. Pesawat komersial yang umumnya dinaiki itu kecepatannya hanya 900 sampai 950 km per jam. Maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, angka 1.600 km per jam adalah angka yang tinggi. Ada mungkin beberapa pesawat dengan kecepatan seperti itu, akan tetapi kesimpulannya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makin cepat suatu benda bergerak, maka kelelahan yang dia rasakan semakin tinggi. Makanya pada kendaraan mobil misalnya dibuat fitur-fitur tertentu untuk mengurangi kelelahan. Goncangan misalnya diredam dengan peredam
shock breaker dan yang sebagainya untuk mengurangi kelelahan dari pengendaranya atau orang yang menumpanginya. Maka dengan kesimpulan yang kita sebutkan tadi, yakinlah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang ada di permukaan bumi ini pada hakikatnya merasakan kelelahan yang sama, kecuali dia tidak lagi hidup di atas bumi. 1600 km per jam, maka kecepatan yang tinggi dan kelelahan yang dirasakan oleh manusia yang hidup di permukaan bumi ini pada hakikatnya adalah sama. Oleh karenanya, datanglah syariat ini menjadi obat bagi ruh manusia, menjadi obat yang menyembuhkan badan manusia. Itulah tujuan dari syariat yang mulia ini. Oleh karenanya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama kita yang hidup di abad 8 Hijriah, atau tepatnya beliau wafat 728 Hijriah, lebih dari 700 tahun yang lalu, beliau mengatakan kurang sepakat kalau dikatakan syariat ini taklif atau beban. Jadi syariat ini tidak membebani pemeluknya. Syariat ini tidak membuat susah manusia, justru membuat mereka bahagia dan mengurangi kepenatan dan kesusahan mereka. Itu yang merupakan dasar dari syariat Islam ini. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah berfirman, kami tidak menjadikan kesulitan dalam agama ini. Berdasarkan ayat ini, ulama menyebutkan satu kaidah bahwa hukum asalnya semua yang dilarang dalam syariat itu adalah untuk kebahagiaan manusia, dan semua yang diperintahkan dalam syariat yang mulia ini juga untuk kebahagiaan manusia. Memang ada beberapa ayat yang menunjukkan kata-kata pembebanan, akan tetapi maknanya bukan secara positif, melainkan bentuknya nafi atau peniadaan atau penafian. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mentaklif, tidak membebani satu jiwa pun kecuali dengan kesanggupannya. Maka dengan sangat sederhana kita pahami, tidak dibebani kecuali dengan kesanggupannya. Intinya agama ini bukan beban. Itu dalam konteks amal secara umum. Di dalam surat At-Talaq misalnya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak bebani, tidak ada taklif beban kepada seseorang kecuali dengan apa yang dia miliki. Konteks ayat ini tentang rezeki ataupun nafkah. Seseorang tidak dibebani untuk memberi nafkah orang yang berada di atas tanggungannya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak merupakan beban, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jika seseorang ingin mencari kebahagiaan, mencari ketenangan, melepas lelahnya dari perjalanan bumi yang 1600 km per jam itu, dia harus kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah satu-satunya dan itulah fungsi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu dipertegas dari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memerintahkan Bilal. Nabi bersabda, "Ya Bilal, aqimis shalah wa arihna biha." Wahai Bilal,
kumandangkan azan, dan buatlah kita beristirahat dengannya. Kalau ingin istirahat, lakukan yang pernah dilakukan oleh Sayyidul Bashar, oleh penghulu manusia. Beliau perintahkan Bilal untuk azan, tentu ketika sudah masuk waktunya. Kemudian beliau mengatakan, buat kita ya Bilal dengan solat ini merasa bahagia, merasa istirahat, arihna, istirahat, tenang dengan solat ini. Artinya ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Wa ju'ila qurratu ainun li fi shalah." Dan Allah jadikan penyejuk mata saya itu dengan salat. Sebahagian orang mungkin dengan mobil barunya, rumah kontrakannya yang bertambah, kebunnya yang semakin luas. Tapi Nabi SAW mata beliau menjadi sejuk, hati beliau menjadi tenang dengan ibadah sholat. Itu nikmat yang Allah berikan kepada beliau SAW. Bahkan ketika ada harta kekayaan yang menumpuk, apalagi amanah umat, beliau tidak tenang, tidak bisa tidur dengan nyenyak. Beliau bagikan dulu, diselesaikan dulu amanahnya, baru beliau bisa beristirahat. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bukan Nabi kita, siapa lagi yang kita jadikan teladan? Tentu manusia selain Nabi kita Muhammad SAW tidak maksum, tidak terlepas dari dosa dan kesalahan, karena manusia yang paling sempurna dan teladan yang terbaik adalah Nabi SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bumi ini akan terus membuat penghuninya lelah, dan tempat yang tidak ada kelelahan satu-satunya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Innalaka fiha la taju'a fiha wa la ta'ra." Sesungguhnya di surga itu kalian tidak akan lapar dan tidak akan dalam keadaan telanjang. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala tidak lagi merasa kesusahan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari banyak target, dari banyak mimpi seorang muslim di dunia ini, dan manusia sebenarnya pada umumnya cita-citanya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharapkan liqa'a rabbih, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya, maka hendaknya dia melakukan amal salih. Kemudian dia tidak memperserikatkan, tidak melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu bima sami'tum aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Thumma ayyuhal muslimun wal mu'minun, ma'syaral muslimun rahimakumullah, i'lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala amarana bi amrin 'azim, wa bada'a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi faqala Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة فبأي آلاء ربكما تكذبان